Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Pancasila Sila Pertama Negara Berketuhanan Yang Maha Esa yang beranggotakan saya sendiri yaitu Seli Patricia Hartono, lalu teman saya Josephine Sandrea, Angga Christian, Fiona Ria Angela, dan juga Riane Janet Lebrina. Yang pertama ada perspektif teoritis hubungan antara agama dengan negara. Menurut beberapa tokoh dan ahli, tokoh yang pertama ada Mamun Murad al-Brebesi mengatakan bahwa negara dalam bentuknya bergantung dengan agama. Sebaliknya, agama dalam berbagai hal sangat membutuhkan topangan dari negara. Inilah yang sering disebut dengan hubungan simbiosis mutualisme. Tokoh yang kedua yaitu ada Broto Semendi mengatakan bahwa negara dan agama adalah dua bentuk kehidupan bersama manusia dengan karakteristiknya masing-masing yang saling berbeda. Karakteristik agama terletak di dalam hal bahwa agama berpusat pada penghayatan hubungan dengan Allah yang menurut konsep masing-masing agama dengan mengungkapkan dan menikmatinya lewat simbol-simbol. Selanjutnya ada tokoh dari Yudi Latif mengatakan bahwa agama yang ada di Indonesia dan di dunia memang berbeda satu sama yang lain. Wajar pula jika masing-masing pemeluk agama secara subjektif merasa agamanya paling baik. Namun, perbedaan antar agama sesungguhnya memiliki titik temu dalam seruan mencintai, yang dikenal dengan kaidah emas atau golden rule. Dalam kalimat positifnya, ia menyerukan bahwa cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Perspektif teoritis hubungan antar negara dengan agama. Menurut Huken, ada dua, yaitu yang pertama, negara memperalat agama demi kepentingan politik. Dan yang kedua, agama menguasai masyarakat secara politik. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa ada 4. Indonesia bukan negara agama. Artinya, hukum dengan aturan agama yang ada dan meyakini bahwa agama merupakan akar dari segala pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya. Indonesia bukan negara separasi mutlak. Separasi mutlak adalah negara yang tidak mengurusi agama. Indonesia bukan telah termasuk negara ini karena Indonesia menghargai dan mengembangkan keberadaan agama. Indonesia bukan negara ateis. Hukuman dengan aturan agama yang ada meyakini bahwa agama merupakan akar dari segala pertumbuhan dan perkembangan. Indonesia bukan tipe negara yang meyakini dari satu sisi saja. Indonesia membedakan fungsi agama dan negara dan mengembangkan keduanya. Makna sila pertama yang dijadikan ideologi negara Indonesia adalah karena Indonesia memandang agama dan negara sebagai dua hal yang berbeda, namun menginginkan keseimbangan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga Christian dengan NIM 80 2021 012. Saya akan menjelaskan tentang makna fungsi dan kerjasama antara agama dan negara. Yang pertama, negara menghormati dan menghargai keberadaan agama, begitupun sebaliknya. Maksudnya di sini, negara tidak menindas agama atau agama tidak menggunakan negara sebagai sarana untuk menyebarkan paham saja. Yang kedua, hukum negara tidak dibuat berdasarkan agama sepenuhnya. Jadi maksudnya di sini, hukum negara itu tidak diambil dari moral-moral agama saja, tapi juga moral-moral kehidupan, sosial budaya, dan norma-norma yang lain. Yang ketiga, tidak ada agama negara. Semua penduduknya bebas menganut agama yang menurutnya sesuai. Berarti di sini maksudnya adalah Indonesia membebaskan rakyatnya untuk memilih dan menganut agama manapun yang mereka percayai dan mereka yakini. Yang keempat, negara menganggap agama sebagai pembuka jalan dan partner dalam keberlangsungannya. Agama menganggap negara sebagai bentuk eksistensi dan implementasinya. Di sini simpelnya menyatakan bahwa agama dan negara itu melakukan sebuah hubungan timbal balik sehingga terjadi sebuah keharmonisan yang tidak bisa dipungkiri. Kehadirannya memerlukan eksistensi satu sama lain. Konsekuensi sila ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi di sini ada hak warga Indonesia sebagai hak warga negara dalam kebebasan beragama. Yang pertama, bebas memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini. Yang kedua, bebas beralih agama atau kepercayaan. Yang ketiga, bebas menggunakan tata cara beribadah apapun. Yang keempat, bebas mendidik warga dengan kepercayaan yang diyakini. Jadi di sini maksudnya Indonesia bebas untuk memilih agama manapun yang mereka percayai, dan mereka juga bebas untuk berpindah maupun untuk menetap. Itu adalah hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui konsekuensi dari sila ketuhanan yang Maha Esa, hak warga negara Indonesia dalam kebebasan beragama, menurut Suyitno dan Gulton pada tahun 1981, tugas negara terhadap agama dan pengaruhnya itu di sini dikatakan ada 4 tugas. Yang pertama yaitu mengakui dan menghormati serta menjamin hak hidup agama-agama dan kepercayaan. Jadi sebuah agama harus mengakui dan juga menghormati. Selain itu, setelah mereka mengakui dan juga menghormati, mereka juga harus menjamin hak hidup agama dan kepercayaan yang ada. Seperti yang saat ini ada 6 kepercayaan, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Di situ pemerintah setiap perangkat di negara harus mengakui kedaulatan agama tersebut. Selanjutnya adalah menjamin tiap-tiap penduduk menjalankan ibadahnya. Seperti salah satunya dengan adanya fasilitas-fasilitas tempat ibadah, dengan adanya dukungan perizinan dalam beribadah, itu menunjukkan bahwa negara telah menjamin tiap-tiap penduduk dalam menjalankan ibadahnya. Yang ketiga, memberikan perlindungan yang sama terhadap semua perkumpulan agama dan kepercayaan. Di sini negara tidak boleh membeda-bedakan. Di sini agama harus bersikap adil dalam memberikan perlindungan kepada setiap umat dalam menjalankan ibadah keagamaannya, dalam perkumpulan agama dan kepercayaan yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat. Dan terakhir, yang keempat, adalah negara perlu membina sikap positif warga negara terhadap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini peran negara dan peran tiap perangkat dari agama tersebut, kepercayaan yang dipercaya oleh umat, itu perlu berkesinambungan. Negara dan juga agama itu tidak boleh berdiri sendiri, namun mereka harus saling melengkapi dalam upaya untuk menjaga tatanan negara yang ada, seperti dalam undang-undang, kemudian menunjukkan kepatuhan terhadap negara, mendoakan negara sebagai kumpulan umat, dan juga menjalin kerjasama dengan negara dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Di sini juga perlu mendorongkan pemahaman tentang hal yang benar dari sejarah Indonesia menyangkut dengan adanya pembentukan dasar negara Pancasila UUD 1945 serta prinsip-prinsip pengelolaan kehidupan beragama dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ada juga hal yang perlu diketahui adalah bahwa harus mendorong kerjasama antara lembaga keagamaan, sehingga di sini ada proses saling memahami dengan yang lainnya. Dan yang terakhir juga, kita perlu mewaspadai dan menentang segala bentuk kegiatan yang bersifat intoleransi, seperti paham-paham yang terlalu radikal atau bahkan juga bisa tersangkut dan mengakibatkan adanya terorisme. Selanjutnya, terkait persoalan dan dilema dalam ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kehidupan sehari-hari mungkin akan ada muncul pertanyaan, seperti apakah memiliki dan mengakui Tuhan ada peraturannya
Atau ada pertanyaan, apakah kita semua harus mengakui suatu ajaran agama? Atau ada juga pertanyaan, bagaimana jika saya tidak memiliki dan tidak mau memiliki agama? Nah, di sini beberapa pertanyaan di atas merupakan contoh persoalan yang dihadapi yang pada kaitannya ini berkaitan dengan sila pertama, dengan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila pernah menyatakan pandangannya terhadap kehidupan keagamaan yang antara lain berbunyi, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, sehingga tidak dapat dipaksakan. Dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya. Jadi, sebenarnya di sini negara tidak memberi aturan untuk memaksakan agama tertentu dipercayai oleh rakyat atau tidak. Lagi pula menegakkan aturan untuk ketaatan beragama bukanlah hal yang mudah, apalagi jika diimplementasikan ke Indonesia, terlebih dengan keadaan Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas, beragam kebudayaan, beragam suku, tentu membuat individu itu memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan masing-masing, mengikuti keadaan lingkungannya, mengikuti kebudayaan yang ada di sekitarnya, sehingga kembali lagi bahwa untuk seseorang memiliki suatu keyakinan itu berdasarkan dirinya sendiri, dari individu sendiri, apakah dia meyakininya atau tidak. Dan di sini sebuah negara tidak bisa memaksakan bahwa seseorang harus memiliki agama karena sifatnya itu keyakinan dari individu itu tadi. Selanjutnya ada persoalan dalam ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, negara tidak memberi aturan untuk memaksakan agama tertentu untuk dipercayai oleh rakyatnya. Yang kedua, hak berpindah agama menjadi rancu dan sensitif. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama. Selanjutnya ada bentuk dilema antara negara dan agama menurut Magnus Suseno. Menurut Magnus Suseno sendiri, ada 5 bentuk dilema antar negara dan agama yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Yang pertama, adanya eksklusivitas agama. Eksklusivitas agama itu maksudnya adalah sebuah kemungkinan dan memiliki beberapa bentuk. Misalkan satu agama mayoritas memperhatikan dan terfokus pada agama itu sendiri saja. Mereka menolak keberadaan agama lain. Mereka sebatas mengakui keberadaan agama itu saja, cuman tidak bisa menghargai dan mentoleransi keberadaan mereka. Hal itu mengakibatkan agama yang lain merasa tertindas dan kemudian merasa kalah, bahkan merasa dianggap sebagai musuh oleh negara sendiri karena keberadaannya tidak pernah dianggap dan diperhatikan. Yang kedua, ada puritanisasi agama. Puritanisasi agama berarti usaha untuk membersihkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar agama itu sendiri. Dengan kata lain, menggunakan protokol atau tata cara beribadahnya yang asli saja. Tidak ada improvisasi, tidak ada perubahan, atau tidak ada akulturasi dengan kebudayaan setempat. Karena tidak sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh agama itu. Hal ini bisa menimbulkan perpecahan, karena jika diterima pun, keberadaan dan persatuan yang menjadi ciri khas kita pun akan menghilang seiring waktu hanya karena terpurifikasi oleh agama. Yang ketiga, ada dilema solidaritas. Apabila rasa persatuan sebagai umat beragama itu sangat kuat, maka loyalitas antara negara dan agama itu bisa bergesekan. Karena jika negara membuat peraturan yang dirasa tidak cocok dengan umat beragama ataupun sebaliknya, maka bisa menimbulkan ketidaksesuaian dan ketidaksetujuan, kemudian menimbulkan perselisihan dan dapat mengarah ke perpecahan. Yang keempat, ada dilema kepatuhan. Mengingat baik hal negara maupun agama itu merasa berhak bahkan berkewajiban, akan terjadi sebuah dilema apabila dalam skenario negara memberikan aturan yang bertentangan dengan agama atau agama memberikan aturan yang harus dipatuhi oleh negara. Maka hal ini bisa membingungkan rakyat
karena bingung harus patuh dengan yang mana, atau agama ataupun negara itu sendiri. Yang kelima ada dilema wewenang ideologis. Dilema antara negara dan agama dapat menjadi lebih mengerikan apabila ideologi dilibatkan ke dalamnya, karena ideologi itu merupakan jembatan dari antara agama dan negara itu sendiri, atau bisa dibilang jalan tengah. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil dari makna sila ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmat permusyawaratan dan keadilan sosial. Dengan adanya nilai ketuhanan ini dapat membangun karakter manusia Indonesia yang memiliki etos kerja yang lebih baik, kemudian juga berkemampuan dan memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi dunia demi mencapai kesejahteraan sosial yang diimplikasikan selama ini. Sekian, terima kasih.